two, three. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Novianti, NIM 1901659, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks fabel. Yang pertama, pengertian fabel. Fabel adalah salah satu dongeng yang menampilkan binatang sebagai tokoh utama. Tokoh utama tersebut dapat berperilaku seperti manusia, dapat berbicara, dan dapat berinteraksi layaknya manusia. Fabel bersifat didaktis untuk mendidik masyarakat. Fabel digunakan sebagai kiasan kehidupan sehari-hari masyarakat atau manusia. Yang kedua, struktur teks fabel, yaitu 1. Judul, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat klimaks, yang kelima resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Yang ketiga, ciri-ciri teks fabel. Yang pertama, tokoh yang disajikan dalam cerita adalah binatang. Yang kedua, memiliki alur maju. Yang ketiga, watak-watak atau karakter dari dalam cerita memiliki karakter yang baik dan memiliki karakter yang buruk. Yang keempat, menyajikan rangkaian cerita atau peristiwa yang menunjukkan sebab akibat. Yang kelima, latar yang digunakan adalah alam seperti hutan, sungai, danau, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, alurnya sederhana. Dan yang terakhir, ceritanya singkat, cepat, dan jelas. Selanjutnya saya akan menceritakan salah satu contoh teks fabel, yaitu sebagai berikut. Kancil dan buaya. Suatu hari, si kancil, binatang yang cerdik itu, sedang berjalan di pinggir hutan. Di sana ada sungai yang airnya dalam sekali. Setelah lama ia berjemur, si kancil merasa ada yang berbunyi di perutnya. Kruk, kruk, kruk. Wah, ternyata si kancil sedang lapar. Si kancil membayangkan betapa nikmatnya kalau ada makanan kesukaannya, yaitu mentimun. Namun, kebun mentimun ada di seberang sungai. Bagaimana cara menyeberanginya ya? Pikir si kancil sejenak. Tiba-tiba si kancil melompat kegirangan dan berteriak, "Buaya, buaya, ayo keluar. Aku punya makanan untukmu." "Buaya, buaya, mau daging sugar tidak?" teriak si kancil. Tak lama kemudian, buaya pun muncul dari bawah air. Wah, siapa yang teriak-teriak di siang-siang ini? Mengganggu tidurku saja. Hai kancil, diam kau, atau aku makan dagingmu, kata buaya. Kata si kancil, "Gini buaya, aku akan membagikan daging-daging segar untuk buaya yang ada di sungai ini. Makanya kalian harus keluar semua untuk menghabiskan daging segar ini." Mendengar mereka akan dibagikan daging-daging segar oleh si kancil, buaya pun memanggil teman-temannya untuk naik ke permukaan sungai. "Hai teman-teman, ada makanan gratis nih, ayo keluar." Tak berapa lama kemudian, muncullah semua teman-teman buaya itu. Lalu kancil berkata, "Nah, sekarang aku harus menghitung berapa buaya yang ada di sini," kata kancil. "Ayo kalian para buaya harus segera berbaris hingga ke tepi sungai sebelah sana. Nanti aku akan menghitung satu persatu." Lalu tanpa berpikir panjang, buaya-buaya itu segera mengambil posisi masing-masing dan berbaris sehingga membentuk seperti jembatan. "Oke, aku sekarang akan mulai menghitung.
kata si kancil sambil melompat ke punggung buaya dan berteriak, 1, 2, 3, 4. Begitu seterusnya, sambil melompat dari buaya satu ke buaya yang lainnya. Hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai. Dalam hati kancil tertawa. Hahaha, mudah sekali buaya-buaya ini dibohongi. Begitu sampai di seberang sungai, kancil berkata, "Hai buaya-buaya bodoh, sebenarnya tidak ada daging segar yang akan aku bagikan pada kalian. Tidakkah kau lihat bahwa aku tidak membawa daging sepotong pun? Sebenarnya aku hanya ingin menyeberangi sungai ini dan membutuhkan jembatan untuk melewatinya. Kalau begitu, aku ucapkan terima kasih ya pada kalian dan mohon maaf kalau aku sudah membohongi kalian. Hahaha, selamat tinggal buaya bodoh." Wah, dasar kau kancil, beraninya kau membohongi kami semua. Lihat saja pembalasan dari kami nanti. Kalau kau datang ke sini, maka akan kami makan badanmu. Si kancil pun menghilang dan bersembunyi di balik pepohonan.